Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang iPhone 14 series yang barusan di launching di Apple Event di beberapa hari kemarin. Dan di situ juga saya melihat untuk acaranya juga istimewa sekali. Di sana ada 3 produk Apple yang di launching, yaitu adalah ada AirPod, kemudian ada Apple Watch, dan yang terakhir adalah acara utama adalah peluncuran iPhone 14 series. Dan di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang iPhone 14 yang reguler atau yang biasa, yang menurut saya nggak usah beli iPhone 14 yang reguler ini karena ada beberapa alasan. Di video kali ini saya akan jelaskan 4 alasan kenapa nggak usah beli iPhone 14. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi seputar dunia teknologi yang terbaru. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, langsung lanjut ke alasan yang pertama. Nggak usah beli iPhone 14 adalah karena desainnya ini masih sama persis dengan iPhone 13. Yap, untuk di bagian belakang iPhone 14 ini nggak ada perubahan yang sama sekali dengan iPhone 13. Masih sama persis dari bump kameranya, kemudian dari dimensinya ini plek ketuplek sama dengan iPhone 13. Jadi jika kalian mau pamerin ke teman kalian, ini dia iPhone 14, dan mungkin sebagian besar teman-teman kalian itu nggak akan percaya. Mungkin saja ada yang menyebut itu iPhone 13 bukan iPhone 14. Dan itu adalah alasan yang pertama yang nggak perlu beli iPhone 14. Toh untuk iPhone 13 masih ada, dan untuk harganya sendiri jelas akan lebih murah iPhone 13 daripada iPhone 14 karena untuk iPhone 13 jelas ada banyak diskon di beberapa bulan besok ini. Kemudian lanjut ke alasan yang kedua untuk nggak usah beli iPhone 14 adalah dari segi layarnya. Yap, untuk layar iPhone 14 ini masih sama juga dengan iPhone 13. Masih pakai dan masih pakai desain yang sama persis dengan iPhone 13. Untuk dari segi panelnya, kemudian dari segi refresh rate-nya masih pakai 60 Hz. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali dari segi layar untuk iPhone 14 yang reguler. Kemudian lanjut ke alasan yang ketiga untuk nggak usah beli iPhone 14 adalah dari segi chipsetnya. Yap, iPhone 14 yang meluncur di Apple Event kemarin masih pakai chipset yang sama dengan iPhone 13, Apple A15 Bionic, yang sedikit ada modifikasi. Meskipun sedikit ada modifikasi, tapi ini masih sama persis atau sama untuk chipsetnya Apple A15 Bionic. Mungkin ada sedikit perubahan dari segi performanya, tapi itu nggak terlalu menonjol kalau menurut saya. Toh untuk Apple A15 Bionic ini juga masih sangat overkill jika dipakai di tahun ini, tahun depan, dan beberapa tahun berikutnya. Jadi mending beli iPhone 13 saja kalau kalian mau beli iPhone 14. Jika kalian mikir dari segi chipsetnya itu mungkin akan berbeda, tapi kenyataannya ini sama persis. Kemudian lanjut ke alasan yang terakhir untuk iPhone 14 nggak perlu dibeli adalah jika kalian sudah pakai iPhone 12 Pro, iPhone 13, bahkan pakai iPhone 13 Pro, nggak perlu update untuk iPhone 14. Kalau mau update saja ke iPhone 14 Pro yang memiliki upgrade yang lumayan signifikan dari segi desain, kemudian dari layar, kemudian dari performa, dan dari segi kemampuan fotonya. Karena untuk acara Apple Event kemarin, Apple menerangkan kalau performa iPhone 14 ini lebih baik dari segi low light fotografi, dan low light fotografinya. Banyak sekali ditekankan tentang fotografi di kondisi minim cahayanya, dan mungkin yang akan di-upgrade besar-besaran adalah yang seri Pro-nya, yang seri iPhone 14 Pro atau iPhone 14 Pro
Max. Kalau yang di iPhone 14 yang seri reguler dan iPhone 14 Plus mungkin akan sedikit saja untuk upgrade dari segi performa fotografinya, karena untuk chipsetnya sendiri juga masih sama dengan iPhone 13 series. Mungkin ini adalah turunan dari iPhone 13 Pro yang masuk ke dalam iPhone 14 Pro. Jadi kalau kalian punya iPhone 13, iPhone 12 Pro atau mungkin iPhone 13 Pro, nggak perlu upgrade ke iPhone 14 yang reguler. Upgrade saja langsung ke iPhone 14 Pro. Tapi kalau kalian tetap ngotot mau beli iPhone 14, ini dia upgrade yang kalian akan dapatkan jika kalian beli iPhone 14. Yang pertama yang saya sebutkan tadi adalah dari segi performa fotografinya. Kalian akan mendapatkan upgrade performa fotografi yang sedikit akan upgrade dari iPhone 13 ya, dari iPhone 13. Tapi kalau dari iPhone 13 ke bawah, misalnya untuk iPhone 12, 11, ini jelas banyak sekali upgrade yang kalian akan rasakan. Kemudian ke alasan yang kedua, jika kalian tetap ngotot untuk beli iPhone 13 adalah upgrade-nya kalian bisa konekin handphone kalian ke satelit untuk kirim pesan darurat atau pesan SOS. Yang kemungkinan 99% orang Indonesia tidak akan pakai untuk fitur ini, kecuali kalau memang kalian ada di gunung ataupun di tempat yang nggak ada sinyal sama sekali. Mungkin ini akan terpakai, dan ini adalah persentasenya mungkin hanya 1% kalau menurut saya, dan kemungkinan besar 99% nggak terpakai untuk fitur ini. Kemudian lanjut ke alasan ketiga, kalau kalian tetap ngotot untuk beli iPhone 14 adalah kalian akan mendapatkan sensor deteksi kecelakaan. Yap, kalian akan mendapatkan fitur ini yang mungkin akan berguna, amit-amit fitur ini bisa berguna karena ini adalah fitur kecelakaan. Jadi kalau bisa sih jangan sampai terpakai untuk fitur yang satu ini. Oke, dan untuk harganya sendiri untuk iPhone 14 dibanderol di angka 799, kemudian dolar ya. Kemudian untuk yang iPhone 14 Plus dibanderol di 899 dolar. Yang kemungkinan untuk iPhone 13 akan jatuh lebih murah daripada iPhone 14. Mending beli iPhone 13 saja kalau kalian mau beli iPhone 14 dan upgrade dari iPhone 13 yang sebelumnya, atau iPhone 13 ke bawah. Mending ke 13 saja daripada ke 14 langsung. Tapi kalau ada budget yang lebih, kalian bisa upgrade ke iPhone 14 Pro yang lebih ciamik dan mantap untuk dari segi performa, mungkin dari segi performa kameranya, kemudian dari segi desain, terutama untuk lintah yang bisa bergerak atau punch-hole yang bisa bergerak seperti di layar iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Oke, itu saja untuk video kali ini, penjelasan video kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Ciao.